Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Meski beberapa hari terakhir tensi antara Iran dan juga Israel mereda, namun peluang perang antara kedua negara ini masih terbuka lebar. Bahkan pemimpin dari Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ini mengatakan sikap tegasnya yang akan menghancurkan Israel dan menyebut apa yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru memperkeruh konflik. Pertanyaannya pemirsa, apakah gencatan senjata yang tengah berlangsung antara kedua negara ini akan bertahan lama atau justru sebaliknya? Kedua negara ini hanya menggunakan ini sebagai jeda sementara sebelum pada akhirnya kembali memanas. Kita akan membahas pemirsa selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Vena Kintan. Dan saya Kenana pemirsa, kami juga akan mengajak Anda untuk membahas keputusan Presiden Prabowo Subianto yang secara resmi menandatangani kebijakan baru mengenai pemberian penghargaan bagi saksi pelaku tindak pidana atau justice kolaborator berupa keringanan hukuman maupun juga pembebasan bersyarat apabila kemudian memberikan kesaksian yang dapat membantu dalam mengungkap kasus pidana. Lalu apa kemudian implikasi hukum dari keputusan Presiden tersebut yang tertuang dalam PP nomor 24 tahun 2025 pemirsa? Pembahasannya kami hadirkan untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya. Kami awali Apa Kabar Indonesia Malam dengan informasi Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Anwar Ibrahim di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma pada Jumat siang. Lawatan Perdana Menteri Malaysia ke Indonesia ini beragendakan pembahasan hubungan bilateral kedua negara. Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang tiba di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat siang. Prabowo pun mempersilahkan Perdana Menteri Anwar untuk berjalan menyusuri pasukan jajar kehormatan. Hadir pula pemirsa mendampingi Prabowo yakni Menlu Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani hingga Gubernur Jakarta Prabowo Anung. Kedua pemimpin negara itu pun langsung masuk dalam mobil yang sama menuju Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ini menunjukkan eratnya hubungan di antara kedua negara. Juga menunjukkan komitmen untuk kita terus memperkuat kerjasama di semua bidang. Dalam pertemuan saya dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tadi, kita membahas secara intens masalah-masalah bilateral kedua negara, juga masalah regional ASEAN, dan juga masalah global. Kita tukar pandangan dan ternyata dalam banyak hal, hampir semua hal, pandangan Indonesia dan Malaysia sama. Kita punya pandangan yang sama menghadapi masalah-masalah tersebut. Dan oleh kerana semangat persaudaraan begitu rapat, kita ada masing-masing tanggung jawab untuk mengangkat martabat negara kita, ekonominya, investasi, perdagangan, dan berbagai bidang yang disentuh dan disinggung oleh Pak Presiden sebentar tadi, kebudayaan, pendidikan, research atau penyidikan, dan semua bidang. Jadi itu arahan kita menginstruksi masing-masing kepada rakan-rakan menteri dan officials adalah untuk menjadikan hubungan ini agak signifikan dan special. Hubungan ini boleh mendekatkan dan menyelesaikan semua isu-isu yang berbangkit, termasuk isu maritim, isu sempadan. Dan kalau nampaknya masih buntu sedikit perundingan dari segi hukum dan peraturan dan undang, maka tidak ada halangan untuk kita segerakan kerjasama ekonomi, termasuk yang disinggung tadi, Joint Development Authority, walaupun di kawasan Ambala. Kerana kalau kita tunggu selesai, kadang
mungkin mengambil masa 2 dekad lagi. Jadi kita manfaatkan waktu ini untuk mendapat hasil supaya memberikan keuntungan kepada kedua-dua negara dan membela nasib rakyat kita di kawasan yang agak jauh di perbatasan. Seorang juru parkir cekcok dengan petugas Dishub Medan saat penertiban parkir yang memakan badan jalan di Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam rekaman video yang sempat viral itu terlihat petugas Dishub Medan mencoba melakukan penertiban kendaraan yang parkir di pinggir Jalan Jawa, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat penerbitan berlangsung, jukir yang berjaga di kawasan tersebut tidak terima dan melawan petugas. Sempat terjadi adu mulut dan nyaris adu jotos antara petugas Dishub dan sejumlah orang serta jukir di lokasi tersebut. Karena situasi semakin memanas, petugas Dishub akhirnya meninggalkan lokasi. Menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, warga lereng Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur menggelar tradisi Grebek Suro. Warga yang sudah menunggu sejak pagi langsung berebut gunungan dan terlibat aksi saling lempar buah dan hasil bumi lainnya sehingga nyaris berujung ricuh. Dalam waktu singkat pemirsa, 26 gunungan hasil bumi yang berisi aneka sayuran dan buah-buahan ini langsung ludes diperebutkan warga. 1 Muharram yang juga merupakan tanggal 1 Suro dalam kalender Jawa sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan harapan warga. Ya, pemirsa, libur panjang 1 Muharram menyebabkan kepadatan arus lalu lintas di Tol Cipularang arah Bandung. Ribuan kendaraan pribadi ini memadati ruas tol hingga terjadi antrean mengular sepanjang belasan kilometer. Kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung terus membludak. Ribuan kendaraan hingga Jumat sore terus memadati ruas tol Cipularang menuju ke arah Bandung. Kepadatan ini terpantau dari kilometer 86 ruas tol Cipularang wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Ya, untuk memantau situasi terbaru pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami Agung Prasetyo langsung dari Purwakarta, Jawa Barat. Selamat malam Agung, bagaimana kondisi lalu lintas malam hari ini? Apakah masih terjadi antrian kendaraan panjang mengular di lokasi Anda? Selamat malam, informasi terbaru pantauan arus lalu lintas pada momen libur panjang Tahun Baru Islam atau 1 Muharram. Di tempat kami mengabarkan saat ini memang kendaraan ataupun arus lalu lintas sudah mulai terurai dan ini pergerakan kendaraan ataupun laju kendaraan dapat terurai sejak pukul 17 lewat, yang mana memang sejak pagi tadi hingga pukul sekitar 5 kurang terjadi kepadatan di titik kami mengabarkan saat ini, yang mana memang melonjaknya ribuan kendaraan yang untuk memanfaatkan waktu libur panjang pergi ke sejumlah daerah yang ada di Jawa Barat, yang mana memang pada malam hari ini kalau kami dapat dibandingkan dengan siang hingga sore tadi cukup jauh berbeda. Arus lalu lintas pada malam hari ini dapat melaju dengan kecepatan rata-rata 80 sampai 100 km per jam. Namun memang pada siang hingga sore tadi di titik kami mengabarkan ini kendaraan dapat melaju kecepatan rata-rata 20 sampai 30 km, bahkan sesekali tersendat. Ini karena memang meningkatnya volume kendaraan dari arah Jabodetabek yang bergerak menuju ke arah Cikampek ataupun menuju ke arah Bandung, yang mana memang kalau kami pantau data real time yang dari kantor Jasa Marga, kendaraan yang telah meninggalkan wilayah Jabodetabek di ruas tol Jakarta Cikampek tercatat ada sekitar
sekitar 65.000 lebih kendaraan, yang mana ini yang kendaraan yang bergerak menuju ke arah Bandung tercatat ada sekitar 35.000 lebih melalui gerbang tol Kalihurip Utama ataupun melalui ruas tol Cipularang. Sedangkan kendaraan yang akan bergerak menuju ke arah tol Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama tercatat ada sekitar 30.000 lebih kendaraan. Artinya kendaraan mendominasi lebih banyak menuju ke ataupun menuju wilayah Jawa Barat. Dan memang untuk rekayasa lalu lintas yang diterapkan pagi hingga siang tadi, terutama di ruas tol Jakarta Cikampek, yaitu kontraflow, yang mana kontraflow ini diberlakukan dari kilometer 47 sampai kilometer 65. Hal ini dilakukan untuk mengurai kepadatan yang terjadi sejak pagi hingga siang tadi di ruas tol Jakarta Cikampek, namun pergerakan kepadatan berimbas ke ruas tol Cipularang karena memang banyaknya pergerakan kendaraan yang akan menuju ke wilayah Bandung untuk memanfaatkan waktu libur panjang Tahun Baru Islam dan bertepatan dengan libur akhir pekan. Dan diprediksi arus lalu lintas di ruas tol Cipularang akan terus mengalami peningkatan karena memang hari ini merupakan baru hari pertama libur panjang. Dan selain itu juga, selain meningkatnya volume kendaraan, terlihat kami pantau juga banyak tidak sedikit kendaraan truk besar yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek ataupun ruas tol Cipularang. Ini menghambat ataupun menjadi penyebab kepadatan ini lebih parah di ruas tol yang dilintasi para pemudik ataupun wisatawan. Dan selain itu juga ada juga titik-titik rest area seperti di rest area kilometer 57 yang menjadi penyebab karena banyaknya aktivitas keluar masuk rest area yang membludak. Selain itu juga adanya kepadatan di rest area kilometer 88 yang menyebabkan kepadatan yang terjadi di ruas tol Cipularang. Sementara itu yang dapat kami kabarkan di titik kami mengabarkan di wilayah Purwakarta. Pena. Terima kasih Agung Prasetyo mengabarkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Pemirsa, usai jeda kami akan hadir untuk Anda dengan informasi dari di tengah hiruk pikuk soal ijazah mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bersama dengan Ibu Iriana akan menikmati liburan keluar kota. Sesaat lagi informasi selengkapnya. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, di tengah hiruk pikuk soal ijazah mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersama Ibu Iriana akan menikmati liburan keluar kota. Istri dari Gubernur Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, dan 3 orang anaknya ikut liburan bersama kakeknya Joko Widodo. Jokowi tidak memberitahu acara liburan bersama anak dan 3 cucunya itu. Meskipun demikian, banyak cerita di lapangan, Jokowi akan berlibur ke Pulau Dewata, Bali. Terkait kondisinya yang belakangan terlihat kurang sehat, Jokowi mengaku dirinya mulai membaik dan segera pulih. Ya pemirsa, pekan lalu 19 Juni 2025, Presiden Prabowo Subianto terbang ke Rusia menggelar pertemuan resmi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ada oleh-oleh yang dibawa Presiden dari pertemuan bilateral itu. Salah satunya proyek nuklir yang ditawarkan Putin pada Prabowo. Seperti apa proyek nuklir dari Rusia itu? Bagaimana pula kalkulasi manfaat dan implikasinya? Berikut ulas utas oleh-oleh proyek nuklir Putin untuk Prabowo. Hubungan Indonesia dan Rusia kian kuat. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin bersama sejumlah menteri di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, Rusia membawa oleh-oleh tak biasa untuk Indonesia. Ada sejumlah kesepakatan penting yang diteken untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia dan negara adidaya itu di berbagai bidang. Kami juga sudah mencapai banyak persetujuan baru
Dan terutama kami ingin meningkatkan jumlah anak-anak muda Indonesia untuk belajar di Rusia. Saya juga menyambut sangat gembira telah disepakati antara Indonesia dan Rusia dalam peranan kita dalam Eurasian Free Trade Area. Kami menghormati kedaulatan setiap negara. Kami ingin menyelesaikan semua masalah dengan damai. Di antara sederet kompromi bilateral itu, ada satu yang mendapat perhatian ekstra dari publik, yaitu peluang kerjasama di bidang energi nuklir yang dipertegas lagi secara langsung oleh Presiden Putin. Открыты и взаимодействию с индонезийскими партнерами в сфере мирного атома. Kami terbuka untuk kerjasama dengan mitra Indonesia di bidang nuklir. Речь может идти также и о совместных проектах, связанных с неэнергетическим применением ядерных технологий. Kami juga berkeinginan untuk merealisasikan proyek nuklir di bidang damai. В медицине, сельском хозяйстве, а также о подготовке кадров для национальной атомной отрасли. Termasuk bidang kesehatan, pertanian, dan pelatihan staf. Lantas, seperti apa dukungan serta kalkulasi atas langkah pemerintah Indonesia untuk mengembangkan nuklir bersama Rusia? Tentu kami akan mendukung kerjasama antara Indonesia dengan Rusia di bidang pengembangan nuklir karena kita melihat bahwa Rusia memiliki kemajuan yang signifikan di dalam teknologi pengembangan nuklir generasi keempat, dan ini patut kita kaji, patut kita dalami, dan kita tidak ingin nanti putusan itu larut di dalam konteks persaingan geopolitik yang ada antara blok-blok tertentu. Kita berhubungan baik dengan semua negara, dengan Rusia baik, dengan Cina baik, dengan Amerika Serikat baik, dengan Eropa, negara-negara Eropa kita baik, tetapi intinya negara mana yang akan membawa kebermanfaatan yang paling baik untuk Indonesia, itulah teknologi yang akan kita pilih untuk mengembangkan nuklir ke depannya. Terima kasih. Tak ada alasan panjang bagi Indonesia menolak ajakan Rusia untuk mengembangkan energi nuklir bersama. Apalagi Rusia yang telah menjalin hubungan dengan Indonesia selama 75 tahun itu juga sepakat mengusung kerjasama damai. Presiden pun tidak ada salahnya juga ketika menerima tawaran dari Rusia untuk mengembangkan nuklir, tapi untuk tujuan-tujuan damai, bukan untuk perang, bukan untuk membuat senjata. Itu yang harus dibedakan. Karena kita udah teken nih Non-Proliferation Treaty. Boleh mengembangkan nuklir, tetapi untuk tujuan-tujuan damai, bukan untuk tujuan perang. Jangan kita nanti dianggap lagi seperti Iran oleh Amerika Serikat, mau mengembangkan senjata nuklir. Tidak! Nuklir juga tak melulu harus disandingkan dengan perang sebagai senjata untuk membombardir dan membuat luluh lantah lawan. Karena di luar sana sejumlah negara kebutuhan listriknya pun dipasok dari nuklir. Kok yang sudah membangun tenaga nuklir untuk misalnya energi, dan kita kan juga punya masalah dengan masalah energi ini. Ya, Jepang sebagai negara yang tidak mau terlibat dalam perang, dia sudah punya tenaga nuklir untuk membangkitkan energi listrik dan lain sebagainya. Dan Indonesia, kita juga pada satu titik tertentu kita memang harus punya pengembangan tenaga nuklir untuk tujuan damai yang bisa menghasilkan listrik dan lain sebagainya. Yang pasti adalah ahli-ahli dari Rusia yang punya pengetahuan tentang nuklir mungkin akan membantu ahli-ahli Indonesia untuk bisa membangun tenaga nuklir ya untuk tujuan damai, untuk membangkit tenaga listrik dan lain sebagainya. Iya, tak sedikit pihak yang menilai bahwa nuklir bisa menjadi jawaban untuk transisi ke energi bersih. Namun, pemerintah Indonesia juga tak bisa abai bahwa biaya investasi energi nuklir relatif lebih mahal dibanding energi terbarukan lainnya seperti tenaga surya, air, serta angin. Biaya untuk pembangkitan hingga biaya yang terkait dengan pengelolaan dampak lingkungan, dampak sosial, itu masih relatif lebih mahal
karena resiko dari sisi lingkungannya akan jauh lebih tinggi daripada alternatif teknologi energi terbarukan lainnya. Dan nuklir ini juga melihat dari negara-negara lain yang rawan bencana seperti Jepang dengan kejadian Fukushima, apalagi Indonesia Ring of Fire, bencana yang terkait dengan gempa bumi, kemudian tanah longsor, itu harus jadi aspek yang penting juga. Kenapa? Karena nuklir meskipun nanti ada di pulau-pulau terpencil juga, begitu kemudian resiko bencananya cukup tinggi, maka biaya pasca bencana untuk bisa menurunkan tingkat radiasi, menurunkan dampak terhadap perairan sekitar, dampak terhadap ekosistem, itu juga harus dihitung. Jika pemerintah Indonesia siap dengan tantangan biaya yang tak kecil itu, masih ada tugas lain yang tak boleh dilewatkan, yaitu sosialisasi menyeluruh dan transparan agar proyek nuklir kolaborasi dengan Rusia yang bertujuan mulia itu benar-benar bisa berkelanjutan. Ya, meski beberapa hari terakhir pemirsa tensi antara Iran dan juga Israel mereda, namun peluang perang antara kedua negara ini masih terbuka lebar. Bahkan pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei ini menyatakan sikap tegasnya yang tetap akan menghancurkan Israel dan menyebut apa yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru memperkeruh konflik. Pertanyaannya pemirsa, apakah gencatan senjata antara kedua negara ini akan bertahan lama atau justru sebaliknya kedua negara justru memanfaatkan gencatan senjata sebagai jeda sementara? Kita akan bahas pemirsa bersama dengan narasumber yang akan kami perkenalkan satu persatu. Ini yang pertama di sebelah kanan saya ini sudah hadir pengamat Timur Tengah. Ada Mas Hasibullah Satrawi. Selamat malam Mas Hasib. Malam Mbak Vena. Sehat Mas Hasib? Alhamdulillah segar bugar. Wah mantap. Di sebelah Mas Hasib ini sudah hadir. Sudah lama ya akhirnya saya bisa melihat kehadiran beliau. Ada Mas Khairul Umam, Direktur Pasca Sarjana Hubungan Internasional Universitas Paramadina. Selamat malam Mas Umam. Selamat malam Mbak. Assalamualaikum. Sehat? Alhamdulillah. All good. Oke, selain kedua narasumber ini juga kita sudah terhubung pemirsa melalui sambungan Zoom. Sudah ada Pak Iwan Wiranata Atmaja, mantan Dubes RI di Iran. Assalamualaikum, selamat malam Pak Iwan. Saya tidak bisa dengar. Oke. Saya tidak bisa dengar suara dari TV One. Baik, kita akan perbaiki komunikasi kita dengan Pak Iwan. Mungkin untuk membuka diskusi kita malam hari ini, saya mau terlebih dahulu ke Mas Umam. Mas Umam, kalau kita lihat situasi kan sudah mereda ya saat ini, gencatan senjata antara Iran dan juga Israel. Tapi pernyataan pidato yang kemudian disampaikan oleh Presiden Iran Ayatollah Ali Khamenei ini nampaknya justru membuat harapan perdamaian yang sebelumnya sempat terbuka malah semakin sempit begitu Mas. Apa yang Anda tangkap dari situasi terbaru saat ini? Iya, memang per hari ini kalau misal kita cermati situasi konflik itu memang masuk pada satu tahap yang kita anggap ini bagian dari stabilitas. Tetapi sekali lagi kalau misal dalam tradisi realisme itu ada stabilitas tapi basisnya dia temporer. Karena memang ada komitmen yang tidak pada tempatnya yang kemudian meletakkan eskalasi itu masih menjadi sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Ditambah lagi masih kokohnya kecurigaan ekstrim dan juga akar konflik yang begitu mendalam dalam konteks Iran dan juga Israel. Karena ini basisnya asumsi-asumsi yang terbangun, persepsi-persepsi yang terbangun yang kaitannya dengan existential threat. Okay. Nah oleh karena itu ketika kemudian kemarin terjadi eskalasi, serangan, dan pada titik akhir kemudian masing-masing mengklaim bahwa mereka adalah bagian dari yang menang, maka ini menjadi indikasi kuat bahwa konflik ini akan menjadi laten. Dan eskalasi dalam konteks ketegangan lebih lanjut akan terjadi at any time, bergantung pada komitmen dari masing-masing pihak, termasuk juga backup dari kekuatan internasional yang tentu diharapkan bisa meredam. Tetapi kalau misal per hari ini
rasa-rasanya Iran ditempatkan pada satu posisi yang sudah tidak bisa percaya kepada organisasi internasional atau forum multilateral atau aktor internasional yang kemudian diharapkan bisa menjadi jembatan diplomasi dan juga dialog dalam konteks konflik ini. Nah, oleh karena itu memang situasinya menjadi agak pelik, bergantung pada komitmen masing-masing. Jika kemudian eskalasi antar pihak ini bisa ditekan dengan moderat, dengan baik, kita harapkan gencatan senjata ini bisa meredam situasi. Tetapi kalau misal kemudian masing-masing pihak kembali melakukan provokasi, dan kemudian provokasi itu berlanjut sekali lagi dengan menggunakan instrumen kekuatan militer, saya pikir ini bisa kemana-mana. Nah, saya pikir ini menjadi ujian serius bagi Iran, Israel, dan tentu bagi leadership Amerika Serikat dalam konteks politik global. Karena kalau misal kemudian terjadi sekali lagi serangan dari salah satu pihak, maka itu akan bisa menjadi sebuah tamparan keras bagi kredibilitas Amerika Serikat di mata politik internasional. Oke, saya mau mendapatkan analisa lain dari Mas Hasib. Mas Hasib, ini kan gencatan senjata tengah berlangsung, tapi justru pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Iran ini nampaknya juga makin mempertegas sikap Iran setelah mungkin gencatan senjata ini sudah tidak berlangsung. Kita tidak ingin itu terjadi. Tapi analisa Anda dari apa yang terbaru ini muncul nih apa? Adakah hal yang kemungkinan membuat perdamaian ini bisa terwujud dalam waktu dekat? Iya. Sebenarnya kalau kita mengikuti secara cermat konflik ini, perang ini dari tanggal 13 Juni sampai sekarang tanggal 27, itu memang ada fase-fase yang tidak bisa kita abaikan. Nah, fase yang agak termutakhir, yaitu dimulai dari fase kurang lebih perkembangan 50 jam sampai 80 jam setelah gencatan senjata diberlakukan pada tanggal 24 jam 11 siang waktu kita atau 7 waktu sana. Kenapa saya katakan begini? Pernyataan Ayatullah Khamenei ini muncul kurang lebih di jam 50 pasca gencatan senjata, dan ini pernyataan pertama kali yang disampaikan setelah panas-panasnya perang dan sudah mulai dimunculkan wacana Amerika dan Israel menargetkan perubahan rezim. Sebelum wacana itu muncul, itu sebenarnya Ayatullah Khamenei masih sering muncul ke publik. Tapi setelah mulai ada wacana operasi ini akan mengancam rezim Iran, maka mulai beliau ini jarang menyampaikan statement. Dan baru kemarin persisnya, kurang lebih di 50 jam setelah gencatan senjata, beliau menyampaikan apa. Nah, oleh karena itu saya melihat setelah 50 jam setelah gencatan senjata dan sampai sekarang 80 jam, kalau dibikin tematik, ya, sesuai dengan seleranya TV One, ini kurang lebih temanya menjadi ke depan adalah krisis nuklir Iran the series. Ini beda daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya sudah menjadi kisah perang militer secara terbuka dan terbatas, ke depan dalam bacaan saya ini akan betul-betul menjadi sebuah dinamika. Judulnya adalah krisis nuklir Iran the series. Kenapa? Karena dinamika ini akan betul-betul menyedot perhatian banyak orang, menjadi tema dari satu waktu ke waktu yang lain, dan akan menjadi tarik ulur. Kenapa tarik ulur? Terutama bagi Iran, tadi disampaikan oleh Mas Umam, Iran ini saya nyebut dalam beberapa kesempatan 2 kali menjadi korban dari strategi 2 tangannya Trump. Apa itu strategi 2 tangannya Trump? Dari satu kanan dia pakai pendekatan diplomasi, tapi tangan yang lain dia menghajar pakai militer. Pertama nggak diakuin, itulah serangan 13 ya, nggak diakuin, ini Israel sepihak, kami nggak ada hubungan. Lalu kemudian lanjut ketika Trump mengambil opsi melakukan serangan langsung Amerika pada tanggal 22 Juni kemarin. Konteksnya juga sama, saat itu Iran sudah berunding dengan negara-negara di Eropa. Ada Prancis, ada Inggris, dan perwakilan Eropa langsung yang hadir di situ. Baru selesai berunding, malamnya ternyata Trump sudah ngambil keputusan hajar langsung fasilitas nuklirnya Iran. Jadi itu yang saya bilang korban kedua daripada penggunaan strategi 2 tangan yang dimainkan oleh Trump. Nah, nampaknya Iran sangat hati-hati dan cukup trauma dengan ini semua. Karena itu kalau kita baca perkembangannya, kisaran di antara 50 sampai 80 jam setelah gencatan senjata, misalkan yang terbaru disampaikan oleh Menlu Iran, beliau menyampaikan kita belum komit untuk kembali ke perundingan. Padahal Trump sudah sangat
maju mengatakan intinya, akan segera kembali pada intinya dari bacaan Anda ini belum komit dengan adanya perundingan tersebut. Oke, saya mau ke Pak Iwan kalau gitu. Pak Iwan, sebagai orang yang pernah memahami tentunya bagaimana karakteristik dari Iran, tentu Anda memahami apa yang terakhir dikatakan statement yang disampaikan oleh Presiden Iran Ayatollah Ali Khamenei. Apakah memang ini juga sudah dikatakan sebagai sikap berikutnya secara tegas disampaikan oleh Presiden Iran bahwa gencatan senjata ini hanya bersifat jeda sementara dan kembali nanti akan kembali memanas begitu situasinya Iran dengan Israel. Bacaan Anda seperti apa? Terima kasih Mbak Vena. Tapi kalau diizinkan, bolehkah saya flashback ke belakang sebentar ya, untuk silakan memahami kenapa kok ada selalu nature of bullying itu terjadi kepada Iran. Jadi begini, tahun 50-an itu sebetulnya Amerika itu membantu Iran membangun reaktor nuklir dalam program Atoms for Peace namanya. Kemudian pada untuk tahun 70-an, Jerman juga akan membangun 2 reaktor nuklir di Bushehr. Kemudian Prancis, setelah itu Prancis ingin membangun juga. Tapi semua kandas setelah adanya revolusi tahun 79. Jadi sebetulnya ketika itu Iran itu adalah sekutu Amerika yang paling terpercaya di kawasan ya. Walaupun dia di Asia Selatan, tetapi orang selalu menganggap itu kawasan Timur Tengah. Jadi Iran sangat berperan di kawasan itu. Dia merupakan negara kunci di kawasan. Nah, sekarang masalahnya ketika rezim di Iran berganti, posisi Amerika dan Barat juga langsung berganti. Artinya apa? Padahal negaranya tetap, dia tidak berubah nama, tetap Iran, hanya ditambah Islamic Republic of, tetapi rezimnya ganti menjadi setelah Khomeini ya, sampai ke sinilah kita tahu. Nah, sejak itulah semua kerjasama dengan Iran berhenti, lembaga pengawas atom IAEA itu kemudian dipakai sebagai alat untuk menekan Iran, dan lain-lain. Jadi kalau kembali ke pertanyaan Mbak Vena, itu akan sangat tergantung kepada sikap Barat. Kalau Barat tetap membuli, ya, quote-unquote, Iran, maka Iran mungkin ya, seperti sudah dibayangkan oleh Ayatollah Khamenei, bahwa mungkin dia bisa keluar dari NPT, karena dia pikir pemilik nuklir itu mempunyai privilege. Kenapa negara lain kok selalu seperti Iran misalnya, yang ingin mengembangkan senjata nuklirnya, selalu mendapat tekanan. Jadi kalau saya membacanya, yang terjadi di sini adalah trust deficit. Jadi simply Iran tidak dipercaya untuk mengembangkan teknologi nuklir. Jadi perang berlanjut atau tidaknya itu akan tergantung dari bagaimana sikap Barat terhadap Iran. Terlepas dari komitmen gencatan senjata atau tidak, itu Iran akan melihat dari overall picture-nya, bukan hanya penggalan-penggalan. Jadi Iran akan melihat bagaimana masa depan dia, bagaimana perlakuan Barat terhadap dia. Karena gencatan senjata dengan Israel itu hanya ya, quote-unquote, itu adalah percikan-percikan yang dasarnya adalah ketidakpercayaan Amerika dan Barat terhadap Iran. Oke, baik. Bisa disimpulkan apa yang dikatakan oleh Pak Iwan, ini semua tergantung Barat. Tapi yang menarik lagi ketika gencatan senjata antara Iran dan juga Israel ini tengah berlangsung, Israel justru menyerang Gaza. Front berubah menjadi semua disasarkan kepada Gaza. Apa yang terjadi? Kita akan kupas tuntas pemirsa usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya mau kembali ke Mas Umam kalau begitu. Saat ini kan gencatan senjata Iran dan juga Israel tengah berlangsung. Justru Israel kini frontnya berpindah ke Gaza begitu. Apakah Iran harus memberikan senjatanya
kemudian yang akan memberikan senjatanya untuk membantu situasi yang tengah terjadi di Gaza? Tentu dalam konteks kalkulasi strategis Iran sudah berpikir matang ya. Banyak tentunya evaluasi yang harus dilakukan. Tetapi bahwa Iran itu bukan hanya satu kekuatan entitas negara. Dia juga memiliki pengaruh proksi, juga pengaruh yang sifatnya asimetris. Karena bagaimanapun juga kekuatan-kekuatan seperti Hizbullah, kemudian Houthi dan lain sebagainya, barangkali itu akan kemudian melakukan penguatan seiring dengan eskalasi konflik di wilayah yang kemudian pasti akan dinamis. Kalau misal kemudian Israel bergeser ke Gaza, barangkali itu hanya sifatnya respon sesaat pasca kebijakan ceasefire yang dipromot oleh Amerika Serikat. Tetapi bahwa ini menjadi sebuah momentum yang baik bagi kedua belah pihak untuk mengevaluasi bagaimana kemudian kemarin begitu terjadi eskalasi, sekaligus juga menyusun strategi bagaimana ke depan. Karena kalau misal kemudian ini bisa dilakukan dengan optimal, saya pikir Iran bukan hanya menampilkan capacity to response ketika kemudian selama rentang sekian dekade hampir tidak ada yang memiliki kekuatan yang begitu masif melakukan perlawanan terbuka terhadap Israel. Maka kalau saya ngikuti itu yang disampaikan Kang Hasib, ya dilakukan Iran itu menjadi sebuah pemecah mitos ya, bagi Israel yang selama ini dianggap sebagai unbeatable di region di kawasan Timur Tengah. Maka kalau misal kemudian ini sudah dilakukan dan terlebih kalau misal kemudian Iran sudah memiliki basis-basis informasi yang lebih akurat, titik presisi untuk mengetahui di mana sih COG, Center of Gravity, kekuatan energi, kekuatan persenjataan, bahkan kekuatan bisnis dan lain sebagainya di Israel. Kalau misal kemudian itu sudah dikumpulkan informasinya, daya ledak dan juga daya serangnya Iran itu akan jauh lebih luar biasa. Maka ini yang kemudian perlu diantisipasi bersama. Saya pikir Iran dalam konteks ini tidak akan tinggal diam. Dia akan terus menata diri, menata strategi, sembari tentu juga memperkuat pengaruh-pengaruh asimetriknya. Nah di sini yang kemudian kita menjadi bertanya-tanya, kalau misal kemudian dalam situasi seperti ini, apakah Iran akan bergerak sendiri, ataukah dia akan juga mengoptimalkan jaringan kekuatan di luar kawasan, wabil khusus terkait dengan Rusia, terkait dengan China, yang secara ekonomi politik blok pengaruhnya sangat berbeda dengan Israel dan Amerika Serikat. Nah ini yang menjadi misteri. Harapan kita memang eskalasi bisa diredam, tetapi dalam situasi seperti ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Dubes Iwan, kerentanan itu akan tercipta dalam skala yang betul-betul tipis sekali. Artinya bahwa eskalasi akan terjadi at any time dan juga at all cost bagi Iran maupun Israel ke depan. Oke, Mas Hasib, sepertinya Israel ini sudah mencium situasi ini sehingga Israel juga membekukan rekening-rekening yang diduga digunakan untuk mendanai aktivitas pelaku teror. Apakah Anda melihat ini sebagai salah satu strategi yang efektif digunakan oleh Israel untuk menutup adanya peluang tersebut? Pelaku teror yang dimaksud siapa ini? Bukannya terorisnya sudah menjadi Israel sendiri sekarang. Jadi ini termanya agak kurang. Jadi konteksnya begini, kalau kita baca ya situasinya sekarang. Israel itu kalau ditanya kenapa dia ke Gaza, sebenarnya dari awal Netanyahu itu sekarang sudah terjebak dengan permainan perangnya sendiri. Untuk bisa eksis sebagai politisi, sebagai penguasa, sekarang Netanyahu harus berperang. Kalau nggak berperang, dia digulung oleh ancaman pidana korupsi yang sudah berjalan di Israel. Karena itu di awal perang ini, Mbak, saya mengatakan ini sebenarnya upaya serangan yang dilakukan oleh Israel untuk mengamankan 4 kepentingannya sekaligus. Yang pertama memenangkan perang di Gaza yang terus berkelanjutan dan dia gagal untuk mengembalikan sandera. Yang kedua menghabisi Iran yang akan menjadi ancaman masa depan. Yang ketiga akan membalikkan opini dalam internal Israel sendiri yang sudah mulai kritis kepada Netanyahu. Dan yang keempat adalah mendapatkan simpati dan empati daripada negara-negara dunia yang mulai kritis kepada Israel gara-gara Gaza. Tapi ternyata setelah genjatan 12 hari, 4 hal ini nggak didapat oleh Netanyahu.
Makanya dia kembali ke Gaza lagi, coba apa yang bisa dibuat. Ternyata berdasarkan survei-survei yang dulu juga ditekuni oleh Mas Umam ini, nggak ngangkat, nggak mendongkrak, elektabilitasnya nggak mendongkrak. Dan itu menjadi PR serius, karena kalau dia berhenti, maka kemudian akan mengancam masa depan politik dan kekuasaannya. Oleh karena itu, kembali kepada hal yang kedua saya ingin sampaikan tadi, Timur Tengah menjadi lebih rentan setelah perang 12 hari ini, karena yang disampaikan Mas Umam juga, perang 12 hari telah melahirkan fakta politik baru tentang dua kekuatan yang sama-sama kuat di Timur Tengah. Kalau dulu Israel, sekarang juga Iran. Kalau disambungkan dengan semangatnya Iran yang dari dulu nggak mau menyerang duluan, tapi kalau mau dijual dia akan borong, maka per hari ini kalau Israel menyerang kapan saja, akan terjadi perang besar. Karena Mas Iran Hasib, siap untuk merespon. Kita sudah tangkap apa yang dimaksud oleh Mas Hasib. Karena kita selanjutnya akan mengajak Mas Hasib, Mas Umam, dan juga pemirsa TV One untuk melihat situasi terbaru dari Iran. Sudah ada warga negara Indonesia di Iran, Said Idrus. Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta. Said Idrus, bagaimana situasi terbaru di sekitar tempat Anda di Iran saat ini? Apakah situasinya juga masih kondusif di tengah gencatan senjata yang tengah berlangsung? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia. Saat ini saya berada di Kota Qum. Baru saja kita melaksanakan ibadah sholat Jumat di Kota Qum ya. Ibadah sholat Jumat dihadiri oleh ribuan masyarakat Iran, masyarakat Kota Qum dengan penuh hikmat, tanpa ada kekhawatiran, tanpa ada ketakutan. Masyarakat datang untuk melakukan ibadah sholat Jumat berbondong-bondong, dan setelah melakukan ibadah sholat Jumat, mereka mengadakan acara tasyik jenazah. Tasyik jenazah para jenderal-jenderal yang telah syahid dalam peperangan Israel ke Amerika, serta masyarakat juga turun ke jalan untuk menyampaikan dukungannya terhadap pemerintahan Iran atas keberhasilan pemerintahan Iran atau kemenangan pemerintahan Iran yang telah berhasil memukul dengan keras atau menampar dengan keras Zionis Israel, dan juga membalas dengan begitu kuat Amerika atas serangan yang dilakukan Amerika ke Natanz, Fordo, dan juga ke Isfahan. Said Idrus, bagaimana kemudian respon dari warga Iran saat ini dengan situasi yang tengah berlangsung? Adakah kemudian gelombang yang berbeda bermunculan untuk mendukung adanya gencatan senjata bertahan lama, atau justru sebaliknya? Ya, warga Iran dalam peperangan 12 hari ini mungkin menjadi satu anugerah ya buat warga Iran ya, di mana seluruh warga Iran dari setiap golongan dan juga setiap aspek dan juga background perpolitikan saat ini seluruhnya menjadi satu. Saat ini seluruhnya menjadi satu suara. Mereka, masyarakat Iran secara keseluruhan mendukung secara penuh pemerintahan Iran dan juga keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah maupun militer Iran. Tentu saja masyarakat Iran sangat menghormati dan mematuhi perintah atau dari arahan dari pemimpin tertinggi Islam Iran, yaitu Said Ali Khamenei. Dan di saat yang sama, seperti yang kita ketahui bersama juga, Said Ali Khamenei pada kemarin hari Rabu tanggal 26 Juni, beliau juga telah menyampaikan pidato pertamanya setelah gencatan senjata. Pidato yang merupakan pidato yang disampaikan oleh Said Ali Khamenei merupakan salah satu dukungan dan juga ucapan selamat dari seorang pemimpin kepada rakyat Iran, di mana pemimpin tertinggi Republik Islam Iran Said Ali Khamenei menyatakan bahwa beliau menyampaikan selamat kepada masyarakat Iran yang telah bersatu padu, satu suara untuk mendukung pemerintah dan juga mendukung militer untuk menampar dan memukul Israel serta Amerika secara keras. Yang kedua, selamat juga. Baik, Said Idrus. Baik. Nampaknya ada gangguan komunikasi kami bersama dengan Said Idrus, warga negara Indonesia di Iran. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Usai jeda, kami masih akan melanjutkan pembahasan mengenai konflik Iran dan juga Israel. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.
Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan memantau bagaimana situasi terbaru langsung dari Iran bersama dengan warga negara Indonesia di Iran, Said Idrus. Assalamualaikum, selamat malam. Apakah sudah jelas saat ini, sudah bisa menyampaikan kembali laporannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Said Idrus, kami ingin tahu begitu. Ini kan juga ada dorongan dari Barat untuk adanya pergantian rezim. Respon dari masyarakat Iran seperti apa menanggapi dorongan tersebut? Ya, tentu saja masyarakat Iran mendapat anugerah ya, kalau boleh dibilang ya, dalam 12 hari peperangan ini, sehingga masyarakat yang tadinya bercerai-berai, masyarakat yang tadinya memiliki background politik yang berbeda-beda, tentu saja dalam setiap negara itu memiliki oposisi dan juga memiliki pendukung-pendukung dari pemerintah. Tapi dalam kejadian peperangan 12 hari ini dengan Israel, secara langsung ya, perang dengan Israel dan Amerika, membuat masyarakat menjadi satu suara, masyarakat menjadi bersatu dalam segala aspek, dalam setiap lapisan masyarakat, dalam setiap background perpolitikan dan juga background pendapat yang mereka miliki, masyarakat menjadi satu suara dan seluruhnya mendukung pemerintahan untuk membalas Israel dan Zionis Israel dan juga Amerika. Sehingga dorongan untuk pergantian rezim, entah itu dari Amerika dan juga dari dalam Iran, itu hampir tidak ada. Karena mungkin berbeda ya masyarakat Iran yang kita lihat sekarang ini dan juga masyarakat Israel yang ada di beberapa kota di Israel. Masih banyak demonstrasi anti Netanyahu yang dijalankan oleh masyarakat Israel di beberapa kota, seperti contohnya di Tel Aviv, di Haifa, terkait tentang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Netanyahu. Tapi di Iran hal itu tidak pernah terjadi. Malah masyarakat turun ke bawah, masyarakat turun ke jalanan dalam 12 hari kemarin, bahkan di saat ketika Israel masih menyerang Iran dengan rudal-rudalnya, tapi masyarakat masih turun ke jalan, masyarakat berkumpul menyatakan dukungan penuhnya terhadap pemerintah untuk membalas rezim Zionis Israel. Karena memang menurut masyarakat Iran, pada saat ini hanya pemerintahannya, hanya negara Iran yang mampu dan berani untuk menyerang rezim Zionis Israel. Di saat pemimpin-pemimpin dunia Arab lainnya mungkin tidak pernah melakukan hal tersebut, tapi ini adalah satu kebanggaan buat masyarakat Iran, buat negara Iran, karena telah berhasil memukul dengan keras rezim Zionis Israel yang telah melakukan kekejian-kekejian, kesombongan, dan juga genosida di Palestina, di Gaza, Palestina. Baik, terima kasih banyak Said Idrus atas laporan Anda langsung dari Iran. Tetap jaga kesehatan dan juga keselamatan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik ya apa yang kemudian dilaporkan oleh warga negara Indonesia di Iran. Kalau begitu saya mau langsung menuju ke Pak Iwan. Pak Iwan, kalau dari kacamata Anda setelah mendengar laporan dari rekan kami warga negara Indonesia di Iran dan tentunya melihat situasi terbaru, perkembangan terbaru, apakah memang masyarakat Iran ini saat ini justru setuju dengan adanya pergantian rezim atau yang tadinya terpecah ini kemudian bersatu mendukung pemerintahan Iran untuk melawan Israel? Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mas Idrus tadi, karena mereka sekarang semua faksi yang tadinya berseteru di dalam negeri, sekarang mereka mempunyai musuh bersama. Artinya mereka disatukan oleh serangan Israel itu menjadi suatu kesatuan yang mendukung sepenuhnya pemerintah Iran sekarang ini. Jadi saya sangat setuju bahwa rakyat Iran sekarang semua berada di belakang pemerintah. Oke, baik. Kalau begitu saya mau minta analisa dari Mas Umam yang justru terpecah ini, tapi kemudian masyarakat Iran semuanya bersatu, satu suara dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah Iran saat ini. Anda melihatnya apa yang terjadi? Ini indikasi yang sangat positif. Artinya bahwa ketika kemudian ada existential threat dari eksternal, maka kemudian itu menjadi glue, menjadi pemersatu bagaimana faksi-faksi yang ada justru kemudian menjadi solid berada di sana. Artinya begini, bahwa apa yang terjadi di Iran itu menghadirkan spirit perjuangan yang sangat berbeda. Jadi moral perjuangannya justru solid, terkonsolidasi. Dan itu sangat berbeda dengan apa yang terjadi di Israel. Ketika faksionalisme secara politik semakin kuat, kemudian dukungan-dukungan terhadap Netanyahu mengalami degradasi, dan di saat yang sama tentu impact
dalam konteks ekonomi di Israel juga dirasakan oleh masyarakat di akar rumput. Maka ketika kemarin ada dikabarkan ya 38.000 klaim terkait dengan kerugian masyarakat akibat perang, itu tidak ada di Iran. Artinya apa? Bahwa kalau misal kita menggunakan pendekatan cultural tadi ya, approach ya, ada rasa bangga, ada rasa haru, ada rasa heroik yang dirasakan oleh masyarakat Iran, bahwa tadi disampaikan Mas Said Idrus tadi, bahwa mereka menjadi distinctive power yang kemudian bisa melakukan perlawanan secara masif terhadap Israel, dan itu tidak dilakukan oleh negara-negara Timur Tengah yang lain. Sekaligus ini juga menjadi sebuah fakta ironi di dunia Islam, bahwa ketika kemudian semua pihak stand up, berdiri, berhadapan-hadapan dengan narasi yang selama ini dikembangkan oleh Zionis, tetapi dalam konteks praksis actionnya, man of action, the only one per hari ini adalah Iran, bukan negara-negara yang mengklaim sebagai bagian dari kelompok yang sangat dekat secara ajaran, secara akidah juga sangat dekat, tetapi fakta politiknya seperti itu. Dan ini kalau misal kemudian ini berlanjut, ini menjadi moral story yang sangat kuat bagi Iran, dan ini akan menjadi medan perjuangan yang akan jauh lebih solid untuk berhadapan jika ada eskalasi yang lebih masif ke depan. Oke, Mas Hasib, ada analisa lain? Ya, kalau saya salah satu hasil daripada perang 12 hari ini yang tidak bisa kita abaikan ke depan adalah memang menimbulkan kerentanan baru yang sangat rawan, karena kapan saja bisa timbul perang besar. Tapi di sisi lain juga menimbulkan harapan baru kalau kita mau Timur Tengah ini menjadi lebih baik. Yaitu bahwa dengan adanya kerentanan kuat gara-gara ada dua negara sama-sama kuat ini, maka ada peluang bagaimana kita mengubah pola kehidupan perdamaian di Timur Tengah yang selama ini dengan semangat satu negara menguasai negara-negara yang lain, sekarang dibangun kesadaran bahwa perdamaian itu bukan karena takut. Kalau selama ini damai itu karena dibikin takut, dibikin tidak berdaya. Itulah cara damai yang dibikin oleh Amerika melalui superiority yang dibikin kepada Israel. Negara-negara lain tidak menyerang bukan karena dia menerima sebagai haknya Israel secara damai di situ, tapi karena nggak berdaya dan tidak mampu untuk melakukan apapun. Nah, per hari ini setelah 12 perang ini, kalau dunia mau berubah, maka mestinya ini peluang, ini harapan untuk memberikan kesadaran baru kepada negara-negara di kawasan. Kalaupun berdamai bukan karena ditakuti, bukan karena dibikin tidak berdaya, tapi memang karena betul-betul perdamaian itu adalah kepentingan kita semua. Kenapa itu penting? Faktanya ketika Timur Tengah bergejolak hari ini, apalagi sampai ke Selat Hormuz, bahkan hanya satu roket yang tembus ke Qatar, itu ekonomi dunia sudah luar biasa. Bagaimana kalau perangnya lebih total? Dunia akan terdampak. Karena itu menurut saya ini bukan hanya tanggung jawab regional Timur Tengah, bukan hanya Eropa dan Amerika, kita semua bisa ambil bagian agar ada definisi baru, konsep baru yang diterapkan di Timur Tengah tentang perdamaian yang lebih menghormati kesetaraan, menghormati perbedaan, dan itulah sebenarnya yang menjadi harapan dari kita semua. Damai itu bukan karena takut, tapi kepentingan bersama. Oke, terima kasih banyak analisanya Mas Hasib, terima kasih Mas Umam, terima kasih juga Pak Iwan sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam. Ya pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan Apa Kabar Indonesia Malam bersama Kenana. Ya, betul sekali Vena dan juga pemirsa. Usai jeda kami masih akan menemani Anda pemirsa dengan pembahasan menarik lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto ini resmi menandatangani aturan baru mengenai pemberian penghargaan bagi saksi pelaku tindak pidana yang kemudian menjadi justice kolaborator, bekerja sama dengan penegak hukum, memberikan kesaksian untuk mengungkap suatu kasus pidana. Apa kemudian implikasi hukumnya? Kami hadirkan pembahasannya untuk Anda pemirsa. Usai jeda. Ya pemirsa, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berencana menggugat balik selebgram Lisa Mariana senilai 105 miliar rupiah. Pihak Ridwan Kamil menilai seluruh tuduhan Lisa kepadanya tidak berdasar dan tanpa bukti.
Ridwan Kamil menggugat balik Lisa Mariana dengan tuntutan ganti rugi senilai 105 miliar rupiah. Gugatan balik atau rekonvensi tersebut atas dasar adanya serangkaian tuduhan yang dinilai tanpa dasar dan tidak berlandaskan bukti-bukti secara ilmiah sehingga merusak nama baik, reputasi dan juga kehidupan pribadi dan sosial. Tuntutan ini terdiri dari 5 miliar untuk ganti rugi material yang meliputi biaya proses hukum, pengobatan psikis, kehilangan pendapatan akibat terganggunya pekerjaan, hingga kerugian lain yang ditimbulkan oleh narasi yang dianggap fitnah dan juga merusak. Polrestabes Medan menggerebek dan menggeledah kamar kos di Jalan Seideli, Kota Medan, Sumatera Utara. Dari hasil penggerebekan, polisi meringkus 3 orang pelaku dan barang bukti sabu puluhan ribu butir pil ekstasi. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan mengatakan kasus ini terungkap setelah ditangkapnya ARL yang diketahui sebagai penjaga kos. Sebelumnya, polisi juga telah menangkap 2 pelaku berinisial MAS dan MJN di Jalan Klambir 5 dengan barang bukti 1 kg sabu. Barang bukti sebanyak 20 kg sabu dan 58.750 butir ekstasi diduga akan diedarkan di Kota Medan, khususnya di tempat hiburan malam. Seorang pemuda asal Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, Jawa Timur nekat menghabisi nyawa ayah tirinya lantaran sang ayah sering menganiaya dan mengancam membunuh ibu kandungnya. Didik Koirul Basri, pemuda yang nekat menghabisi ayah tirinya ini berhasil ditangkap polisi dan digelandang untuk mencari barang bukti berupa senapan angin yang digunakannya untuk menembak sang ayah tiri. Peristiwa penganiayaan berawal dari cekcok mulut antara korban dan juga pelaku. Korban sempat menjalani perawatan di RS Bayangkara Bondowoso, namun naas nyawanya tak tertolong. Korban mengalami luka tembak dengan proyektil peluru senapan angin berkaliber 4,5 mm bersarang di otaknya. Pelaku mengaku kesal karena korban sering melakukan kekerasan fisik dan mengancam membunuh ibunya. Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Presiden Prabowo Subianto ini resmi menandatangani aturan baru mengenai pemberian penghargaan bagi saksi pelaku tindak pidana atau kemudian justice kolaborator yang mau bekerja sama dengan penegak hukum untuk memberikan kesaksian dalam mengungkap suatu kasus pidana. Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani kebijakan penghargaan bagi saksi pelaku atau justice kolaborator yang mau bekerja sama mengungkap kasus. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 tentang penanganan secara khusus dan pemberian penghargaan bagi saksi pelaku. Kini, justice kolaborator mendapat hadiah berupa keringanan hukum atau pembebasan bersyarat bagi mereka yang bersedia memberikan kesaksian, termasuk penanganan khusus seperti sel yang berbeda dan pemberkasan terpisah dengan tersangka, terdakwa, atau pelaku yang dilaporkan, serta tak perlu berhadapan langsung di pengadilan dengan terdakwa yang kasusnya dilaporkan. Apakah implikasi hukum atas keputusan Presiden mengatur justice kolaborator ini? Akankah kasus yang diungkap dapat semakin mudah disidik para penegak hukum? Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini resmi menaikkan PP nomor 24 tahun 2025 yang isinya ini juga menuliskan mengenai pemberian penghargaan bagi justice kolaborator yang kemudian bekerja sama dengan penegak hukum memberikan kesaksian untuk mengungkap kasus pidana. Lalu kemudian apa implikasi hukumnya pemirsa? Malam hari ini kita akan membahas dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia. Malam hari ini ada Mas Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK. Selamat malam Mas
Yudi, apa kabar, sehat? Malam Mbak, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan juga bergabung bersama kita ada Pak Abdul Fikar Hajar, pengamat hukum pidana Trisakti. Selamat malam Pak Abdul Fikar. Selamat malam. Sehat juga ya Pak ya? Sehat juga. Oke, baik. Mas Yudi, perlukah Presiden sampai kemudian melakukan hal ini, menaikkan PP nomor 24 tahun 2025? Ya, bagi saya ini sangat diperlukan. Di tengah Mbak ya, kalau kita bicara bahwa PP ini kan merupakan turunan ya dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ya. Tapi ada yang lebih krusial dari itu adalah pasca ya dicabutnya PP 99 tahun 2012 ya tentang pembantasan ya pemberian remisi, rehabilitasi dan sebagainya kepada napi dalam hal ini koruptor misalnya. Sekarang itu nggak ada bedanya JC dan non JC. Jadi JC dapat, non JC juga dapat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di saat kondisi ada salah kaprah yang kita gagal paham bahwa yang diberikan keringanan adalah justice kolaborator hukumannya. Tetapi yang sekarang hukuman ringannya adalah bahkan pelaku utama. Ya kan? Artinya ini temuan ya, temuan di lapangan seperti itu Betul. justru. Kemudian yang ketiga, belum ada kepastian hukum berupa PP ini. Nah, sebelumnya kan masih surat edaran MA. Ya, bahkan sering terjadi perbedaan. Penyidik, penuntut inginkan JC, tapi hakim mencabut. Ya, ada juga yang mengamini gitu ya. Nah, jadi memang berbeda-beda karena kan makna JC itu sebenarnya kan mudah ya. Bahwa pelaku itu bukan pelaku utama. Betul. Kemudian dituliskan secara detail sebetulnya. Apa kemudian menjadi syarat JC? Betul. Kemudian dia mau membongkar kasus korupsi yang lain. Karena Mbak, dengan adanya PP ini, saya yakin bahwa kasus-kasus korupsi itu yang besar itu akan semakin mudah. Karena ada kepastian hukum. Penyidik ketika memeriksa akan menyerahkan PP ini kepada saksi tersebut. Karena kalau nggak begitu Mbak, kita tahu korupsi adalah kejahatan luar biasa yang pemuncak artinya rantai paling atas dalam birokrasi korupsi. Mereka ketika memerintahkan hanya lisan. Tidak ada tulisan. Kemudian yang kedua, saksi yang menjadi pelaku ini biasanya ketakutan, entah itu ketakutan terhadap dirinya atau keluarganya. Baik, sehingga ini ada jaminan dan yang paling penting adalah keringanan hukuman. Itu saya katakan keringanan hukuman itu sangat penting. Orang kan mau sehingga membuat bersaksi, orang-orang kemudian memberikan kesaksian bekerjasama dengan penegak hukum begitu. Apa bedanya kalau dia memberikan kesaksian tapi ya kan? Ternyata tidak mendapatkan keringanan hukuman begitu, pembebasan bersyarat misalnya juga. Mbak. Baik Mas Yudi, sampai di situ dulu. Pak Abdul Fikar mungkin punya pandangan berbedakah? Perlukah Pak Presiden sampai ambil peran Pak Abdul Fikar? Gini, justice kolaborator itu maksudnya sebenarnya bagaimana di dalam satu kejahatan itu the big piece-nya ketangkep gitu, ikan besarnya ketangkap, penjahat besarnya ketangkap. Itu sebenarnya maksudnya. Kenapa ada lembaga justice kolaborator? Sebenarnya itu intinya sebenarnya itu. Nah, cuma ketika dijelaskan kan sebenarnya sudah diatur ya di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban itu sudah sebenarnya menurut saya sih sudah lengkap gitu. Karena itu menurut saya kalau PP ini keluar karena dia penerapannya saja atau penjelasannya saja, menurut saya sih mestinya gitu ya, itu masuknya juga ke dalam undang-undang gitu loh. Jadi mestinya menurut saya setingkat undang-undang. Karena apa? Tidak karena di level begini, bawahnya PP. Iya, karena hakim kan menjatuhkan putusan itu kan ranahnya hakim sebenarnya. Nah, hakim itu jarang ada hakim yang mendasarkan pertimbangan hukumnya pada peraturan pemerintah, jarang. Semuanya pada undang-undang gitu. Nah, karena itu menurut saya mestinya itu setingkat undang-undang. Gitu. Mestinya setingkat undang-undang. Iya, penjelasan itu setingkat undang-undang. Tapi kemudian kenapa yang dikeluarkan akhirnya PP ini menurut Pak Abdul Fikar? Apakah kemudian supaya lebih cepat saja kepastian hukum yang bisa diberikan kepada JC? Ya, mungkin itu karena selama ini kan gini, hanya ada Undang-Undang Perlindungan Saksi, kemudian surat edarannya Mahkamah Agung, cuma itu gitu. Nah ini PP ini mau mencoba mengelaborasi sebenarnya kan begitu. Nah karena itu menurut saya gini, betul tidak ada masalah itu dielaborasi karena itu teknisnya gitu, artinya teknis pelaksanaannya gitu. Karena prinsipnya sudah ada di Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban dan Pelaku itu sudah ada di situ prinsipnya. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014. Tetapi itu tadi saya bilang kalau mau lebih efektif sebenarnya supaya hakim juga tunduk gitu. Pemahaman. Itu mestinya selevel undang-undang gitu. Karena apa? Hakim itu kan kekuasaan kehakiman yang mandiri gitu. Dia jangankan
PP, undang-undang aja kadang-kadang nggak dia lihat juga gitu. Artinya kalau dia mau dia nggak pakai juga gitu. Jadi harusnya justru yang sama kuat dengan undang-undang ya, jangan yang tingkat di bawahnya. Gimana Mas Yudi, ini kalau undang-undang saja pelaksanaannya masih banyak kemudian temuannya, apa kabar dengan PP yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo? Ya memang bisa dibaca seperti itu ya. Namun bagi saya ya setelah 11 tahun ada PP ya khusus tentang justice kolaborator, bagi saya ini seperti oase lah. Ya kenapa? Ya karena kalau nggak ada, ini kan penyidik di bawah, penuntut gitu ya, itu mereka akan bingung mau apa yang akan disodorkan jaminan kepada saksi misalnya. Memang ini teknis sekali betul Mbak. Tapi bagi saya, ketika Presiden sudah berani mengeluarkan PP tentang justice kolaborator, artinya kan ingin tadi seperti berkata Mbak Fikar, Pak Fikar ya, ingin supaya ada kasus besar yang bisa ditangani. Artinya bukan kasus besar itu bukan arti jumlahnya doang ya, tetapi juga pelakunya. Ingat loh, sekarang ini saya menemukan fenomena Pak Fikar, banyak kasus-kasus terungkap, tetapi secara logika harusnya atasannya kena. Misalnya seorang dirjen, kok dirjen doang, menterinya mana? Iya kan? Nah, kemudian seorang kepala dinas, loh, mana mungkin kepala dinas PU bisa korupsi tanpa setujuan bupati atau wali kota, ya kan? Dan lain sebagainya. Nah, itu yang belum kita temukan. Atau kayak di BUMN misalnya, ya yang kena kok yang direktur operasional lah, vice presiden lah, gitu kan? Kenapa bukan dirutnya? Jadi memang pelaku utamanya justru tidak kemudian ikut begitu. Itulah, karena apa? Karena belum ada PP seperti ini, jadi mereka belum berani, bisa saya katakan, mereka pasti ada ketakutan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat Mbak ya, fenomena saat ini ya, bagaimana koruptor saling melindungi, saling pasang badan. Ya dalam Liga Korupsi Indonesia kan kita lihat begitu banyak triliunan, ya kan, tapi ternyata kan nggak sampai atas. Nah, jadi berdasarkan pengalaman Mas Yudi juga dulu ya, betul, di KPK ya. Betul, dan yang paling penting adalah semoga dengan adanya PP ini Pak Fikar ya, ini adalah pintu jalan terbuka untuk undang-undang perampasan aset segera disahkan. Ya kan? Baik, itu harapan lebih jauhnya Pak Fikar. Ini perlu tapi Pak Presiden melakukan intervensi hukum, ini bentuk intervensi hukum dari Pak Prabowo? Kalau dilihat konteks PP-nya ya, sebenarnya ini kan cuma pelaksanaan dari undang-undang yang ada gitu ya. Pelaksanaan dari undang-undang ada. Artinya sebenarnya juga kalau mau dibilang intervensi ya tidak juga, karena Presiden juga punya ranah di bidang penegakan hukum itu ada yang namanya polisi dan jaksa, itu kan bagian dari pemerintahan. Kemudian ada lembaga pemasyarakatan, kan di situ juga diatur ada penambahan remisi segala macam. Nah itu memang ranahnya dia gitu. Artinya ketika PP itu dimaksudkan untuk mengatur itu nggak ada masalah gitu. Artinya memang harus seperti itu gitu. Tetapi ketika itu tadi yang saya bilang intervensi itu, ketika itu mengatur kekuasaan kehakiman, nah itu yang ini, yang menurut saya tidak sependapat harus PP. Kenapa tidak undang-undangnya sekalian, supaya pengadilannya tunduk gitu loh. Karena menurut Pak Yudi tadi undang-undang saja ini belum cukup memberikan keyakinan kepada para penegak hukum untuk memberikan putusan itu ya tadi Mas Yudi ya. Belum ada jaminan begitu. Jadi PP itu semakin menguatkan gitu. Iya memang kalau bagi hakim ya saya sepakat dengan Pak Fikar kan, apapun mereka tidak kan tergantung independensi mereka. Surat edaran MA pun terkadang tidak dipatuhi gitu kan. Tapi bagi saya setidaknya itu, Mas, ya emang independensi gitu kan. Orang kita lihat ya kemarin hukumannya pada ringan-ringan. Tapi saya sepakat dengan Pak Fikar dalam sisi bahwa ya memang Presiden kan sebagai namanya peraturan pemerintah, berarti lembaga-lembaga selain kehakiman itu pasti patuh gitu kan. Kita lihat ada kepolisian, ada kejaksaan sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penyidik dan penuntut, ada lapas juga kan, ada menteri sekarang Menteri IMIPAS ya, sudah jadi satu gitu ya. Jadi saya harap bahwa dengan keluarnya PP ini semakin banyak orang yang menjadi justice kolaborator. Sebenarnya maksud justice kolaborator gini, biar nggak salah paham. Kalau orang yang ada namanya orang yang memberikan kesaksian, ya tapi dia bukan pelaku, itu namanya whistleblower. Nah, tapi kalau justice kolaborator dia ada pelaku. Tapi bukan pelaku utama. Tapi bukan pelaku. Nah, mengapa korupsi butuh justice kolaborator? Ya, karena tadi saya katakan korupsi itu hanya dilakukan oleh segelintir orang. Nah, korupsi itu dia membuat yang namanya circle.
Dan ketiga, zaman sekarang apalagi sekarang mereka sudah tidak lagi bercakap-cakap dalam komunikasi handphone misalnya. Ya, jadi butuh orang-orang yang berani speak up sebenarnya. Jadi GC ini diharapkan bahwa banyak pelaku-pelaku korupsi kecil yang berani speak up bahwa banyak kok kasus korupsi besar yang mereka ketahui. Nah, berdasarkan pengalaman Mas Yudi dulu pada saat di KPK, berapa persen sih kemudian kasus-kasus yang kemudian bisa terungkap atas justice kolaborator ini yang kemudian mau bekerja sama dengan penegak hukum? Nah, ini juga ternyata nggak banyak juga, Mbak. Iya, karena tadi definisi dari pelaku bukan pelaku utama itu kan itu sangat rigid gitu ya. Analisisnya kenapa Mas angkanya itu sedikit ternyata? Iya, karena banyak kan ada pelaku utama gitu kan. Karena mereka saling mempunyai ada pembagian uang yang sama, pembagian peran dan lain sebagainya. Dan tadi saya katakan bahwa saat itu kan belum ada PP ya. Sehingga masih ada ketakutan di antara mereka. Sekarang sudah ada jaminan nih, Anda akan dihukum ringan, ada kok. Jadi ketika orang mendapatkan justice kolaborator, ya misalnya ancaman hukumannya 20 tahun, bisa jadi hanya 2 tahun. Sekarang ini udah ada kepastian dengan adanya PP ini, Mbak. Oke, baik. Gitu. Nah, Pak Fikar, ini kalau tadi menyinggung mengenai kekuasaan hakim, ini menjadi intervensi kalau sudah masuk kekuasaan hakim. Itu seperti apa sih, Pak Fikar, kalau bisa dijelaskan mungkin juga kepada publik, sehingga publik juga mengerti atau memiliki pandangan tentunya. Ya, hakim itu bagian dari kekuasaan kehakiman yang mandiri. Di satu negara itu kan selalu terbagi ada 3 kekuasaan kan. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing punya otoritas gitu. Masing-masing punya kekuasaan sendiri. Tidak boleh saling mempengaruhi. Itu ininya. Idealnya seperti itu. Ya, tetapi sebagai kepala negara gitu ya. Sekalipun dia sebagai kepala negara, presiden gitu. Oleh konstitusi kita dikasih kepala negara itu boleh masuk ke ranah hukum, tapi cuma dikasih kewenangan umpamanya gerasi, rehabilitasi, apalagi ya yang temennya itulah ada 4 itu, gerasi, rehabilitasi, remisi, bukan remisi itu pengurangan. Ada kekuasaan presiden yang bisa menghentikan, bahkan menghentikan perkara bisa. Itu ada abolisi, ada abolisi, yang 3 itu. Nah, itu artinya apa? Konstitusi kita memberi juga peluang pada kepala negara untuk masuk ke ranah hukum, tetapi itu dibatasi itu. Dia nggak bisa umpamanya cawe-cawe mempengaruhi hakim atau segala macam, nggak bisa juga seperti itu gitu. Nah, karena itu menurut saya kalau PP ini dimaksudkan untuk elaborasi dari undang-undang yang sudah ada, itu nggak masalah gitu. Tetapi kalau dia mengatur sendiri, melahirkan kewenangan sendiri bagi presiden, nah itu jadi kalau sifatnya kemudian menyempurnakan, mengawal apa yang sudah ada dalam undang-undang, itu betul. Itu memang betul. Diperlukan. Gitu. Tetapi tidak menumbuhkan kewenangan sendiri bagi presiden umpamanya untuk dia menarik nih ketika kita bicara masing-masing pihak sebetulnya punya kewenangan dan juga punya kekuasaan, tapi kedekatan antara Pak Prabowo dan juga para hakim ini juga dimunculkan beberapa waktu terakhir, termasuk menaikkan gaji hakim, salah duanya kemudian juga memberikan penghargaan kepada justice kolaborator. Inikah akan menjadi suatu oase harapan baru bahwa kita juga memiliki harapan ke depan penegakan hukum di Indonesia menjadi semakin baik? Dijawabnya nanti Mas Yudi dan juga Pak Fikar. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita yang cukup seru ya, bahkan tadi berlangsung pada saat off air begitu. Kita ingin tahu kemudian bagaimana kekuatan dari undang-undang dan juga peraturan presiden ini, Pak Fikar, termasuk kalau kita melihat bagaimana kedekatan Pak Prabowo dengan para hakim, kemarin sudah menaikkan gajinya, kemudian terbaru mengeluarkan PP mengenai keringanan hukuman ini. Seperti apa sih Pak Fikar? Dalam konteks tata urutan perundang-undangan di Indonesia, itu kan paling tinggi konstitusi, undang-undang dasar kita. Di bawah itu ada TAP MPR. Ya, ketetapan MPR. Di bawah itu baru undang-undang. Nah, undang-undang dan Perpu. Jadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang baru PP. Gitu. Itu sudah lompat berapa tingkat dulu. Artinya juga mendegradasi kekuatannya kan, Pak Fikar? Betul. Jadi baru keputusan menteri, baru terus ke bawah, ke dirjen segala macam ke bawah. Itu tata urutan perundangan seperti itu. Dan
aturannya yang bawah itu tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Gitu. Ya, artinya kalau ada peraturan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, dengan sendirinya dia tidak bisa berlaku gitu. Ya, dengan sendirinya batal dia sebenarnya. Seperti itu. Nah, karena itu sekarang rame kan judicial review itu kan ya di Mahkamah Konstitusi. Nah, ada lembaga itu. Ya, ada lembaga untuk menguji undang-undang apakah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan sebagainya gitu. Nah, yang menjadi problem tapi Pak Fikar, kalau kita berangkat dari temuan di lapangan ya, prakteknya ya Mas Yudya tadi, ini undang-undang saja dalam prakteknya kemudian di beberapa kasus ke belakang masih yang berlangsung tidak seperti yang seharusnya. Apa kabar kemudian PP ini masih ada potensi kah untuk juga tidak berlangsung seperti yang seharusnya, Pak Fikar? Itu yang dari awal saya lihat seperti itu. Ini kemandirian kekuasaan kehakiman itu susah disentuh gitu. Artinya memang ketika dia berpendapat itu ya sepenuhnya menjadi kewenangan hakim gitu. Otoritas hakim itu lebih tinggi dari segalanya gitu. Nah, karena itu kemudian yang harus dilakukan adalah ketika dia mencari dasar hukum, dia pasti larinya akan ke peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang. Yang paling tinggi lagi. Ya kalau konstitusi yang pakai Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau di pengadilan umum itu undang-undang. Undang-undang. Saya juga jarang melihat putusan yang mengacu kepada peraturan di bawahnya. Gitu. Saya jarang. Selalu mengacu pada peraturan yang bentuknya undang-undang. Nah, karena itu saya bilang, kalaupun ada perbaikan gitu ya, kalau konteksnya itu peraturan pelaksanaan, menurut saya nggak apa-apalah itu. Karena itu memperjelas gitu kan, memperjelas kedudukan. Tetapi kalau maksudnya bagaimana ini bisa ditaati oleh kekuasaan kehakiman, menurut saya harusnya dalam bentuk undang-undang. Undang-undang itu diperbaiki gitu. Jadi dampak boosternya itu sebesar apa begitu kan dengan adanya peraturan presiden itu. Nah, Mas Yudi, ini kalau kita tadi sudah mulai membaca bagaimana situasinya atau kewenangan dari hakim. Nah, kalau dari justice kolaborator, menurut pengalaman Mas Yudi dulu waktu di KPK, apa sih yang membuat angka kemudian mereka yang ingin mengajukan diri sebagai justice kolaborator itu masih sedikit begitu? Apa sih sebetulnya mereka pikirkan dan rasakan sih Mas Yudi? Jadi ketika saya memeriksa ya para saksi-saksi yang jadi tersangka nantinya gitu ya, dan mau menjadi JC, memang ada suasana kebatinan di mereka itu bahwa mereka akan dianggap sebagai pengkhianat. Ketika orang sudah dianggap pengkhianat, apalagi dalam dunia kriminal, capnya itu, stempelnya di jidatnya itu seumur hidup. Bukan hanya ketika dia di penjara, ya, tapi juga sudah di luar penjara. Bukan saja buat dia sendiri, tapi buat keluarganya. Ya, itu yang ditakuti. Dan kebanyakan Mbak ya, kenapa mereka itu banyak juga yang menutup diri, pasang badan, karena mereka masa dijamin. Keluarganya dijamin, kemudian keluar penjara nanti dicarikan kerja. Jadi lebih baik mereka ya pasang badan dibanding jadi pengkhianat. Kadang-kadang ada juga Pak Fikar, bagaimana ternyata anaknya juga bekerja di instansi yang sama. Dia kan takut anaknya diapa-apain kan. Mungkin dianya kuat, dianya kebal. Jadi justru bertahan melindungi pelaku utama daripada menjadi justice kolaborator. Itulah sebabnya dengan adanya PP ini, ya setidaknya ya ini bisa menjadi salah satu senjata lah yang bisa digunakan untuk meyakinkan para pelaku ya yang bukan pelaku utama bahwa bicaralah ya kan siapa sebenarnya. Karena saya katakan Mbak ya bahwa banyak kasus korupsi itu hadapannya susah ya kan, karena orang-orang sudah tidak menggunakan komunikasi. Kemudian yang kedua, mereka hanya bermain di segelintir orang. Ya, artinya hanya 3 orang saja. Sehingga kalau di antara 3 orang ini nggak ada yang mau bersaksi, ya susah. Sama misalnya kalau misalnya ada pembunuhan, ada 3 orang, gitu kan? Bagaimana cara meyakinkan siapa yang pembunuhnya, gitu kan? Ketika memang bukti-buktinya nggak ada. Korupsi kan bukti-buktinya tuh banyak yang nggak dalam bentuk dokumen, Mbak. Hanya perintah lisan. Dan orang-orang yang mau ditandatangan ini hanya bisa sampai ke dia. Padahal kita yakin bukan dia pelaku utamanya. Makanya tadi saya katakan Mbak bahwa terkadang logika kita nggak mungkin dia bermain sendiri, pasti ada atasannya. Seperti itu Mbak. Baik. Nah Pak Fikar, JC ini sebenarnya berlaku hanya untuk kasus-kasus korupsi saja atau pada kasus-kasus pidana lain? Mungkin ada juga contoh yang sudah dilaksanakan dan sesuai dengan undang-undang Pak Fikar. Ya, saya kira berlaku untuk semua tindak pidana ya. Karena kan gini, di aturan yang lama sendiri di Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban itu ya, itu ada
dia harus dipisah menjadi terdakwa sendiri. Ya, betul. Dia dalam berkas berbeda, sendiri. penanganannya khusus. Kalaupun dia memberi kesaksian, boleh dia tidak terlihat orangnya, betul. Hanya suaranya. Ya, kan itu sudah ada itu aturan seperti itu sudah diatur. Sudah ada diatur gitu. Ya, artinya apa? Artinya memang prioritas terhadap perlindungan terhadap saksi korban itu sebenarnya sejak awal sudah diperhatikan gitu. Ya. Karena itu kemudian dibentuk lembaga yang namanya LPSK itu. Karena kerjanya LPSK itu memang itu gitu. Untuk mengimplementasikan apa yang sudah ditulis dalam undang-undang untuk justice kolaborator. Seperti itu gitu. Jadi berlaku untuk semua kasus pidana ya. Untuk semua kasus pidana. Umpamanya sebagai contoh ya, yang pernah berlaku itu umpamanya dalam kasus pembunuhan Brigadir J, dalam kasus Sambo. Itu kan ada penembaknya yang dituntut oleh jaksa kalau nggak salah 12 tahun. Tapi oleh pengadilan dijatuhkan cuma 1,5 tahun. Nah itu dia dianggap justice kolaborator karena dia dianggap membuka persoalan secara menyeluruh gitu. Artinya secara jelas sehingga orang duduk persoalannya jelas gitu. Nah karena itu kemudian dia kan jauh kan 12. Biasanya kan 12 kalau nggak 6 ini cukup jauh, 7, jadi 1,5 tahun. Ini 1,5 tahun. Nah ini yang sesuai dengan undang-undang ya, memberikan penghargaan kepada justice kolaborator. Betul. Mestinya ya setingkat undang-undang supaya hakimnya ada ketaatannya penuh gitu loh. Baik. Nah ini menjadi pertanyaan justru apakah kemudian PP ini cukup memberikan booster yang signifikan nanti dalam penegakan hukumnya Mas Yudi, karena kalau kita lihat dari sejarahnya ini 11 tahun setelah undang-undang kemudian nomor 31 itu ditetapkan, baru ada PP nomor 24 tahun 2025. Perlukah atau bisakah kita optimis melihat harapan baru di penegakan hukum di Indonesia ke depan yang lebih baik? Ya, kalau saya optimis gitu ya Mbak ya. Dengan adanya PP ini setidaknya kan saya dikatakan sececah oase lah. Yang tentu saja ini adalah tahapan untuk berikutnya. Karena banyak juga pertanyaan, adil nggak sih gitu kan? Dia kan juga koruptor juga, ya kan? Nerima duit juga, ya kan? Kok dijadikan JC dengan hukuman gitu dan sebagainya. Tapi bagi saya memang tadi bahwa korupsi kan kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Kalau kita nggak iming-imingi dengan hadiah hukuman yang ringan gitu ya, ya tentu mereka tidak akan mau membuka kasusnya. Apalagi kalau kasusnya itu kasus yang sangat rumit, babat alas gitu ya, kasus yang melibatkan ratusan triliun dan sebagainya. Tetapi kembali lagi ya, PP hanya sekedar PP ya, ketika para pihak aparat pemerintah ya tidak mampu untuk bisa menerapkan PP ini, mengaplikasikannya. Dan maka kita harapkan dengan adanya PP ini kedepannya banyak koruptor-koruptor besar dengan jabatan-jabatan tinggi yang berhasil ditangkap. Dan PP ini sekaligus jangan sampai ada salah kaprah seperti selama ini bahwa koruptor seluruhnya dapat hukuman ringan. Bukan. Yang ringan itu adalah yang justice kolaborator. Itulah yang kita tunggu dan kita harapkan implementasi dari PP ini yang kita harapkan menjadi booster cukup besar sehingga semakin banyak kasus pidana yang terungkap di Republik ini. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Pak Fikar malam hari ini sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Pemirsa, kami masih memiliki informasi untuk Anda di mana Kejaksaan Agung ini terus menggali keterangan dari pihak-pihak terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Kejagung pun berencana segera memeriksa ulang mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung terus menggali keterangan dari sejumlah pihak terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Usai memeriksa sejumlah mantan staf khusus dan juga mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, penyidik berencana segera memeriksa ulang Nadiem. Bagaimana peran ya para pihak-pihak yang sudah dipanggil. Nah kemudian bahwa penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana untuk melakukan pemanggilan kembali kepada yang bersangkutan terkait dengan banyak hal yang masih dibutuhkan keterangannya. Nah, cuma nanti perlu kita pastikan kapan yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tentu nanti akan kita konfirmasi ulang. Diketahui dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah di Kemendikbudristek tahun anggaran 2019 hingga 2022, belum satu orang pun ditetapkan sebagai tersangka.
Sebelumnya, Nadiem telah dimintai keterangannya sebagai saksi dalam kasus dugaan pengadaan laptop dengan anggaran 9,9 triliun rupiah. Untuk keperluan penyelidikan, mantan Mendikbudristek itu juga dicegah untuk bepergian ke luar negeri sejak 19 Juni hingga 6 bulan ke depan. Sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum, saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Seorang juru parkir cekcok dengan petugas Dishub Medan saat penertiban parkir yang memakan badan jalan di kota Medan, Sumatera Utara. Dalam rekaman video yang sempat viral itu terlihat pemirsa petugas Dishub Medan mencoba melakukan penertiban kendaraan yang parkir di pinggir jalan Jawa, kota Medan, Sumatera Utara. Saat penertiban berlangsung, jukir yang berjaga di kawasan tersebut ini tidak terima dan melawan petugas. Sempat terjadi adu mulut dan nyaris adu jotos antara petugas Dishub dan sejumlah orang serta jukir di lokasi tersebut. Karena situasi semakin memanas, petugas Dishub ini akhirnya meninggalkan lokasi. Menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, warga lereng Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur menggelar tradisi Grebek Suro. Warga yang sudah menunggu sejak pagi ini pemirsa langsung berebut gunungan dan terlibat aksi saling lempar buah dan hasil bumi lainnya sehingga nyaris berujung ricuh. Dalam waktu singkat, 26 gunungan hasil bumi yang berisi aneka sayuran dan buah-buahan ini langsung ludes diperebutkan warga. 1 Muharram yang juga merupakan tanggal 1 Suro dalam kalender Jawa sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan harapan warga. Informasi tersebut pemirsa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Ken Ana. Dan saya Vena Kintan. Sesaat lagi pemirsa Anda dapat menyaksikan program One on One bersama Maria Segaf yang akan membahas belak-belakan rumah subsidi jadi solusi. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa.